Haleluya, haleluya. Kembali kita ada di channel Yesus Penolongku, di mana kita membutuhkan segala pertolongan Tuhan sebab kita hidup oleh anugerah-Nya. Dengan channel berita firman Allah yang singkat ini, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkatilah segala kebenaran firman Allah untuk menjadi bahagian kehidupan kami semua dalam pengurapan Roh Kudus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai keadaan kondisi yang kita ketahui masa sekarang dengan merebaknya virus corona di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah merupakan sesuatu pengalaman yang luar biasa untuk kehidupan kekristenan kita. Nah, perlu untuk kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah ada dalam rencana Tuhan dan Yesus tetap menjadi penolong kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita dapat melihat firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 17 dan 18. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Allah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dimanapun saudara berada, bahwa Tuhan memang begitu unik dalam karyanya, tetapi di dalam semua rancangan karya ilahi yang begitu sangat mulia, Dia selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sangat begitu signifikan di segala rancangan-rancangan yang terjadi di muka bumi ini. Dia mulai memberikan perbedaan antara korban Habil dan korban Kain. Dia memberikan perbedaan antara Nuh dan keluarganya dan orang-orang fasik yang lain yang tidak mau mengenal akan Tuhan melalui penginjilan Nuh. Dia mengadakan perbedaan antara Abraham dengan Lot. Dia mengadakan perbedaan Ishak dengan orang-orang Filistin dan orang-orang Mesir yang lain. Tuhan juga mengadakan perbedaan antara Yusuf dan semua orang-orang yang lain. Dan kalau sebelum Yusuf kita tahu, dia mengadakan perbedaan antara Yakub dan Laban. Masuk kepada Yusuf, Tuhan memberikan perbedaan kepemimpinan Yusuf dan kepemimpinan orang-orang fasik. Kita dapat melihat bahwa karya Tuhan yang begitu luar biasa atas orang-orang pilihan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan memberikan sesuatu penjelasan, penegasan dari firman-Nya. Dikatakan bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, semua orang tidak ada yang mau di muka bumi ini yang katakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Karena apapun keadaan kondisi dan latar belakang dia selalu memiliki sesuatu pengakuan-pengakuan secara personal bahwa dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi kita melihat di sini bahwa ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang menurut standar Allah
atau menurut standar daripada keinginan. Perbedaannya di sini adalah manusia menganggap bahwa peribadatannya itu adalah peribadatan sesuai dengan standar yang mereka bangun sendiri untuk dapat melakukan ibadah. Sementara yang Tuhan inginkan secara khusus adalah ibadah yang sesungguhnya ibadah orang benar, yang merupakan satu ibadah yang memiliki klasifikasi ilahi. Maka Tuhan katakan, aku akan mengadakan perbedaan dan engkau akan melihat perbedaan itu, yaitu orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Sebab itu kita harus bisa dapat melihat bahwa proses untuk peribadatan kepada suatu kehidupan yang diperkenankan Allah, yaitu ibadah yang sempurna. Sementara kita dilatar belakangi dengan satu kehidupan yang najis, bahkan tidak ada kesalehan di dalamnya. Ya, saya katakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, suatu standar dari kekuatan manusia untuk beribadah kepada Tuhan dengan segala kesalehan, tetapi di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Nah, bagaimana kita harus dapat melakukan suatu ibadah yang berkenan kepada Allah, untuk di mana Tuhan akan adakan perbedaan ini? Mari kita lihat saudara, bahwa ada suatu indikasi yang Tuhan ingin kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Mari lihat di dalam Matius 7 ayat 20, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita lihat kebenaran firman Allah untuk membaca di rumah masing-masing dengan ayat-ayat ini. Matius 7 ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi, dari kebenaran firman Allah ini ada satu indikasi yang terlihat bahwa dua jenis bangunan yang dibangun oleh seseorang yang masing-masing terbangun dari satu niat dan inisiatif secara pribadi. Dan satu, dia membangun di atas dasar batu. Dan di mana dia membangun di atas dasar batu itu, pada saat di mana ada angin, ada hujan, datang banjir, maka rumah itu tidak roboh. Tapi ada satu lagi, dalam satu perbedaan yang begitu sangat jauh. Dia membangun di atas pasir. Dan pada waktu di mana ada hujan, ada banjir, ada angin, maka robohlah rumah itu. Tetapi kita lihat, mereka masing-masing memberikan sesuatu keinginan untuk membangun rumah. Ini berbicara tentang bagaimana rumah rohani yang dibangun melalui ibadah. Banyak orang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan cara-cara yang menurut standar dan kemauan manusiawinya. Sehingga waktu di mana datangnya satu masalah, datangnya satu musibah, datangnya satu pencobaan, maka itu akan memberikan satu dampak. Ingat saudara, bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah kehidupan di dunia ini. Dengan adanya suatu kejadian-kejadian
seperti yang sekarang ini ramai dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah merupakan suatu keadaan yang tidak bisa lepas daripada pengalaman dari semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Sebab dari 216 negara yang ada di muka bumi ini telah tertimpa dengan virus makhluk mikroba ini. Begitu sangat kecil. Tetapi saudara, kita melihat bahwa disinilah ujian daripada segala apapun yang ditimpakan kepada manusia. Ya, terlihat akan adanya sesuatu klasifikasi bangunan rumah rohani yang untuk di mana kita adakan suatu ibadah kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah iman kita. Tapi bukan cuma iman, bukan cuma percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan satu perbuatan di dalam iman itu. Dalam Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kekuatan untuk kita membangun rumah rohani kita dalam peribadatan kita adalah di mana kita membangun di atas keyakinan kita kepada batu karang Yesus. Di sanalah iman kita ditumbuhkan. Nah, seperti firman Allah katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat suatu pengaplikasian hidup dalam kekristenan kita yang sejati adalah di mana kita dapat mengaplikasikan hidup itu dalam satu tindakan perbuatan. Kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya, ada satu bahagian yang dimana kerinduan untuk membangun satu ibadah yang merupakan satu rumah rohani kita, dan kita inginkan sesuatu hasil untuk dimana saat kita membangun rumah rohani kita itu akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu kita mendasari semua itu atas keyakinan kita kepada Kristus. Tetapi bukan cuma dasar itu. Ada satu tindakan-tindakan yang dimana kita harus mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow, saudara, ini adalah satu tanda untuk dimana kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang berbeda. Dan memang dengan kejadian-kejadian yang terjadi ini adalah merupakan satu cara Tuhan untuk mulai merefleksikan, mengintrospeksi kehidupan ibadah secara rohani kita kepada Tuhan. Dari sini kita akan melihat bagaimana kita harus kembali kepada tatanan, cara kita, motivasi kita membangun rumah di atas dasar-dasar batu karang yang teguh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau kita membangun dengan baik, maka kita akan melihat suatu hasil yang akan bertahan lama. Pertama adalah kita mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Itu pertama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari saudara kita lihat bahwa di dalam kehidupan manusia, di dalam Alkitab, dia sudah percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat melihat kualitas dari seseorang ini? Dia sudah mendengar firman Tuhan dan apakah dia melakukan? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 4. Supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka
di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini ada dua jenis manusia. Tetapi manusia ini adalah manusia yang kita lihat, mereka hidup di dalam suatu kehidupan duniawi, dan satu yang telah ada di dalam satu kehidupan yang ingin memberikan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ada satu tindakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu baik dan ingin memperkenankan hidup kepada Tuhan. Ayat ini berbicara mengenai keadaan-keadaan pada saat di mana dulunya kita hidup di dalam kenajisan. Kita hidup di dalam tidak ada pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Roma 3 ayat 10 katakan bahwa seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesaya katakan bahwa kita semua ini bagaikan kain cemar yang sama sekali di hadapan Tuhan kita tidak terlihat indah lagi. Semuanya menjadi hitam. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kita memiliki dasar iman kepada Kristus yang sudah menghapus segala dosa kesalahan kita, untuk di mana kita dapat menikmati segala anugerahnya. Sehingga kalau kita melihat kembali kepada Petrus tadi, bahwa ada kehidupan rohani yang berbeda daripada kehidupan yang hanya mendengar firman Allah tetapi tidak melakukan. Ada tindakan-tindakan di dalam memberikan suatu pengaplikasian kekristenan yang sejati. Dengan kita melakukan firman Allah, apa yang kita dengar dan kita melakukan, seakan kita membangun di atas batu karang yang kuat. Itulah orang-orang bijak. Orang-orang bijak adalah orang-orang yang dapat memberikan satu perbedaan hidupnya dengan kehidupan yang fasik. Ingat saudara, bahwa tindakan iman kita adalah suatu tindakan kehidupan yang berubah. Satu kehidupan yang sesuai dengan satu standar kebenaran Injil Kristus. Sebenarnya sebagai umat Kristen yang sejati adalah di mana kita yang hidup di muka bumi ini adalah sebagai suatu makhluk-makhluk rohani yang memiliki pengalaman-pengalaman manusiawi. Tapi kadangkala kita berbalik. Makhluk manusiawi yang memiliki pengalaman rohani. Ingat saudara bahwa kita ini adalah makhluk rohani sejak kita berjumpa dengan Yesus. Dan kita ditebus, kita diampuni, bahkan segala tanggungan dosa kita telah dihapuskan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Maka kita menjadi bahagian di dalam kerajaan Allah. Dan itu sebabnya kita menjadi bahagian dalam satu kelompok orang-orang yang disebut sebagai manusia, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Itulah sesuatu yang kelompok dari kehidupan anak-anak kerajaan Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa kita adalah manusia-manusia rohani yang memiliki pengalaman manusiawi. Tetapi manusia-manusia rohani ini memiliki 3 jenis yang kita harus ketahui. Pertama adalah psukikos. Psukikos ini adalah manusia alam yang belum diselamatkan. Manusia yang seperti ini akan hidup menurut apa yang dipandangnya semua itu baik dan dia akan lakukan. Itu adalah manusia psukikos. Ada juga jenis manusia sarkikos. Sarkikos ini adalah manusia yang hanya hidupnya dalam kedagingan, sekalipun dia sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan.
mereka sudah bertobat, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah dikuduskan dan sudah dibenarkan, tetapi hidupnya masih dalam kedagingan. Nah, ada jenis lagi manusia rohani, yaitu jenis pneumatikos. Nah, pneumatikos ini adalah manusia rohani yang sudah diselamatkan, sudah menerima pertobatan, percaya kepada Yesus. Tetapi mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan sejati pada firman Allah dan hidup di dalam kekudusan. Inilah yang kita lihat kepada satu bahagian yang seharusnya terjadi. Sehingga di dalam hal yang kita tahu, kemungkinan-kemungkinan dari manusia-manusia yang rohani jenis pneumatikos adalah manusia-manusia yang telah melakukan kehidupannya yang berubah sehingga dunia bisa melihat dengan heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama itu. Sehingga mereka memfitnah, mereka mengolok-olok, mereka mengejek. Dan ini yang memang terjadi, saudara. Di dalam kehidupan rohani kita, untuk perjalanan, pengalaman-pengalaman, saya katakan bahwa kita adalah manusia rohani yang memiliki pengalaman manusiawi. Yang kita lihat adalah sikap-sikap manusiawi yang saat dimana kita mengambil prinsip-prinsip kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi ingat saudara, ujian dari segala sesuatu itu, kalau kita dengan setia dan taat, tetap berada pada standar dari klasifikasi manusia pneumatikos yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang taat, mendengarkan firman Allah dan taat, serta hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka saya sangat yakin bahwa kehidupan kita akan terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam satu perumpamaan yang Paulus memberikan satu gambaran di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Mari kita lihat bersama firman Tuhan di sana. Di dalam ayat 12 katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun sedang seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat firman Allah bahwa ada dua jenis manusia rohani yang membangun rumahnya di atas dasar emas, batu permata, ada juga yang di kayu, rumput kering, atau jerami. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu jenis-jenis bangunan yang merupakan sesuatu hasil dari apa yang kita buat melalui pengalaman-pengalaman kehidupan rohani kita di dalam perjalanan manusiawi kita. Saya tidak katakan bahwa pengalaman rohani di dalam manusia jasmani kita, tapi kita adalah manusia rohani yang memiliki pengalaman manusia. Amin. Semua setuju? Kita mengambil sikap bahwa kita adalah manusia rohani yang memiliki pengalaman manusiawi. Tetapi saudara, di dalam pengalaman, untuk kita menjadi manusia rohani, kita harus lebih memberikan sesuatu hasil yang lebih berkualitas. Kualitas yang kita harus bangun itu adalah bagaimana kehidupan kita untuk ada di dalam kebenaran firman Allah dan melakukan dengan tepat, serta
memberikan sesuatu yang lebih mulia, lebih berkualitas, hidup dalam penyerahan. Maka sama seperti kita membangun emas, batu-batu permata, bukan dari kayu, jerami, dan hal-hal yang mudah untuk dihancurkan dengan api. Ada satu klasifikasi yang begitu sangat berbeda lagi untuk kita membangun suatu kehidupan rohani kita. Maka kalau kita memiliki klasifikasi yang berkualitas, standar ilahi, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak memiliki satu standar kualitas dalam standar keilahian, maka rumah rohani kita akan terbakar. Artinya kita tidak mendapatkan pahala. Ada dua keadaan yang sangat berbeda. Satu mendapatkan pahala, satu tidak mendapatkan pahala. Di belakang kita melihat di Matius 7, ada orang yang membangun rumah di atas pasir, maka rumah itu roboh. Ada orang yang membangun rumah di atas batu, dan rumahnya tetap tinggal. Dan semua itu adalah merupakan perbedaan-perbedaan yang akan terjadi selalu sampai pada akhir kehidupan manusia. Dari pelajaran firman Allah ini, saya ingin mau menyimpulkan dan memberikan nasihat kepada kita semua, saudara dan saya, untuk kita mulai mengambil sikap yang lebih baik lagi, untuk kita membangun kehidupan kerohanian kita, agar supaya di tengah semua badai pandemi COVID-19 ini adalah merupakan cara Tuhan untuk memberikan suatu perbedaan-perbedaan hidup. Kita mengambil pilihan untuk ada dalam kehidupan yang berkualitas, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan pahala. Bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita mendapatkan pahala yang lebih mulia daripada yang lain. Inilah perbedaan-perbedaan di dalam perjalanan hidup kita, untuk kita harus mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Mari saat ini kita mulai memberikan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam doa dan penyembahan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa. Kiranya kebenaran firman-Mu akan tertanam untuk menjadi komitmen perbuatan-perbuatan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, untuk kami lakukan kebenaran firman Allah, sehingga kami dapat menikmati perjanjian berkat dan pahala yang tersedia sampai pada akhirnya. Kuatkan, hiburkan, dan mampukan mereka semua yang ada di rumah melewati semua persoalan-persoalan yang begitu sangat menggelisahkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami berbagai persoalan, kebutuhan, keperluan apapun, Tuhan sediakan dan bukakan jalan untuk mereka dapat menikmati segala kelegaan, damai sejahtera, dan bahkan kalau ada yang sakit pun Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan di channel Yesus Penolongku GPD Penel. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.